Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuhanur Aini, kelas 2B NIM 248201101. Akan menjelaskan autoimun. Yang pertama ada definisi autoimun. Autoimun disease adalah kondisi ketika sistem imun tubuh menyerang sel-sel tubuh sendiri. Serangan pada diri sendiri oleh sistem imun ini disebut autoimun. Ada lebih dari 100 jenis penyakit autoimun. Jenis autoimun. Penyakit autoimun dapat menyerang satu organ seperti pada diabetes tipe 1 atau banyak organ seperti pada lupus. Contoh lain termasuk multiple sclerosis dan rheumatoid arthritis. Faktor risiko autoimun. Risiko terkena penyakit autoimun bergantung pada faktor genetik dan paparan lingkungan seperti virus, bakteri, diet, dan obat-obatan. Sekitar 80% pasien autoimun adalah wanita, namun alasan pastinya belum jelas. Yang selanjutnya ada gejala autoimun. Gejala tergantung pada jenis penyakit autoimun. Misalnya, rheumatoid arthritis menyebabkan kelelahan, kekakuan, nyeri, dan pembengkakan sendi. Sedangkan multiple sclerosis menyebabkan kelelahan, kehilangan penglihatan, dan kehilangan keseimbangan. Yang selanjutnya ada penjelasan tentang autoantibody. Autoantibody adalah antibodi yang menyerang jaringan tubuh sendiri dan dapat terdeteksi dalam darah beberapa tahun sebelum munculnya gejala. Namun, tidak semua yang memiliki autoantibody akan mengembangkan penyakit autoimun. Yang selanjutnya ada autoimun dan toleransi imun. Pada orang sehat, sistem imun tidak menyerang jaringan tubuh sendiri. Kondisi ini disebut toleransi imun. Ada banyak titik pemeriksaan untuk menghilangkan antibodi dan sel T yang menyerang diri. Yang selanjutnya ada peran antibodi. Antibodi berfungsi mengikat dan menetralkan patogen atau menandainya untuk dihilangkan oleh sistem imun. Yang selanjutnya ada proses terbentuknya sel B. Sel B terbentuk dari sel induk di sumsum tulang dan diuji apakah bereaksi terhadap antigen sendiri. Jika bereaksi, sel B tersebut mati. Jika tidak, sel B matang dan berpindah ke limpa, lalu ke kelenjar getah bening untuk menunggu infeksi. Yang selanjutnya ada terbentuknya sel T. Sel T berasal dari sel induk di sumsum tulang dan kemudian bermigrasi ke timus untuk matang. Di timus, sel T yang bereaksi pada antigen sendiri akan mati. Namun, beberapa tetap keluar dari timus dan tanpa inflamasi jaringan. Sel T ini juga dan selanjutnya ada aktivasi dari sel B dan sel T yang teraktivasi. Sel-sel B dan T autoreaktif, dapat aktif karena berbagai mekanisme, termasuk mimikri molekuler, aktivasi bystander, dan beberapa penyebaran epitop. Yang selanjutnya ada mimikri molekuler. Mimikri molekuler terjadi ketika peptida virus atau bakteri mirip dengan peptida diri sendiri, sehingga dapat mengaktifkan sel B dan T untuk menyerang baik virus maupun sel T tubuh normal. Yang selanjutnya ada aktivasi bystander. Aktivasi ini terjadi ketika sel dendritik yang teraktivasi oleh infeksi juga mengambil antigen sendiri dan mengaktifkan sel B dan T autoreaktif, sehingga menyebabkan autoimunitas. Yang selanjutnya ada penyebaran epitop. Ini adalah proses di mana autoantibodi yang awalnya menyerang satu bagian protein kemudian mulai menyerang bagian lain dari protein yang sama atau kompleksnya, sehingga meningkatkan inflamasi dan perkembangan penyakit. Yang ketiga ada persistensi virus. Beberapa virus dapat bertahan lama dalam sel sehingga sistem imun terus teraktivasi, meningkatkan kemungkinan aktivasi sel B dan T autoreaktif selama rentan hidup seseorang. Yang selanjutnya ada gejala yang bergantung pada target antigen. Gejala penyakit autoimun bergantung pada target antigen. Misalnya, target yang hanya di satu organ menyebabkan kerusakan terbatas di organ tersebut, seperti pankreas pada diabetes tipe 1. Jika target ada di banyak organ, seperti pada lupus, maka kerusakan dapat yang terakhir ada autoimun disease treatment atau terapi autoimun. Belum ada obat yang menyembuhkan penyakit autoimun. Terapi fokus pada pengurangan gejala dan inflamasi menggunakan imunosupresan, steroid, dan NSAID. Penelitian lebih lanjut diperlukan terapi yang lebih spesifik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.